Aku menginginkanmu katanya Scorpio. Siapa itu Scorpio? Emang siapa sih yang nggak ingin sama Scorpio? Siapa sih di dunia ini yang tidak menginginkan Scorpio ya nggak sih? Ayo jujur aja kalian crosswatcher, siapa di dunia ini tidak menginginkan Scorpio? Walau Scorpio udah sengak-sengak gimana gitu, kalian masih tetap menginginkannya. Ya kan, hati-hati sama capit kala jengking ini guys, karena begitu mencapit kalian nggak akan pernah lupa rasa capitannya. Halo Scorpio, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Dan juga dilancarkan rezekinya ya guys, terutama di bulan Mei ini. Amin, sekali lagi untuk itu ya. Welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah love reading untuk Scorpio couple Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di 2 minggu pertama Mei 2023. Oke. Aku bicara dengan banyak Scorpio saat ini guys, jadi nggak semua Scorpio akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Selain itu energi juga sifatnya reversible atau vice versa. Mungkin ini energi kamu, mungkin juga ini energi orang yang lagi dealing sama kamu saat ini yang sedang kamu fokuskan. Karena ini adalah love reading, jadi orang yang kamu fokuskan adalah pasanganmu ya guys. Dalam hal romance, bisa jadi pacar, tunangan, suami atau istri, atau selingkuhan, atau mantan yang sudah lebih dari 2 kali datang dan pergi dalam hidupmu, unfinished business. Kita akan buka 10 kartu. 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini, dan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended ya. Jadi nanti ketika membahas 6 kartu pertama, kamu merasa this is your energy, kamu resonate dengan apa yang aku sampaikan, dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe dalam menghadapi romance di awal Mei ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Oke Scorpio, kita siap untuk memulai readingan kamu ini guys. Kartu-kartunya udah oke, udah lembek-lembek banget, sama kayak hati kamu Scorpio lembek. Masa sih guys? Oke, yang pertama aku mau ambil adalah 3 zodiak istimewa ya, yang paling banyak cross-watching atau yang paling banyak intipin kamu di awal Mei ini Scorpio. Oke, mereka datang dari satu tarot reader ke tarot reader lain untuk intipin what's going on with Scorpio. Kita segera lihat. Yang pertama adalah Leo. Halo crosswatcher yang suka intipin Scorpio. Yang kedua ada Aquarius katanya guys. Aquarius dealing Scorpio, menarik juga. Yang satu lagi ini pakai acara jatuh segala guys. Oke, Taurus. Wow, interesting. Jadi Scorpio dealing dengan Leo, Scorpio dealing dengan Aquarius, dan Scorpio dealing dengan Taurus ya. Nanti akan ada pesan khusus dari kurir khusus di video extended. Silakan dicek keyboard untuk yang mau guys. Oke. Ada 2 deck yang aku pakai untuk awal minggu ini, awal bulan Mei ini ya, di 2 minggu pertama bulan Mei ini. Yang pertama aku mau ambil adalah kartu perasaan hati dia, orang yang sedang kamu fokuskan saat ini. Perasaan hati terdalam yang masih belum diungkapkan ke kamu ya guys. Please bless this reading for Scorpio couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first weekly of May 2023. Thank you. Ya ini, cepat. Oh, I want you. Aku menginginkanmu katanya Scorpio. Siapa itu Scorpio? Emang siapa sih yang nggak ingin sama Scorpio? Siapa sih di dunia ini yang tidak menginginkan Scorpio ya nggak sih? Ayo jujur aja kalian crosswatcher, siapa di dunia ini yang tidak menginginkan Scorpio? Walau Scorpio udah sengak-sengak gimana gitu, kalian masih tetap menginginkannya. Ya kan, hati-hati sama capit kala jengking ini guys, karena begitu mencapit kalian nggak akan pernah lupa rasa capitannya. Menyakitkan, pedas-pedas gimana gitu, tapi tetap kecarian ya sama capitan Scorpio ini ya. Oke, ada orang yang saat ini menginginkan kamu Scorpio. Kita akan lihat dari sisi kamu ya guys. For Scorpio couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first weekly of May 2023. Dari sisi sono, orang yang sedang kamu fokuskan saat ini, katanya dia menginginkanmu Scorpio. Dari sisi kamu apa ya guys? Nasihat untuk Scorpio, iya.
Visualize healing, oke, not yet. Walaupun dia sangat menginginkan kamu, tapi katanya no, fokuskan kepada healing katanya Scorpio. Mau nggak? Ada seseorang yang menginginkan kamu, tapi katanya kamu jangan, ya. Biarlah dia menginginkanmu, tapi kamu jangan berurusan dulu sama dia, tapi fokuskan dirimu pada healing, penyembuhan. Emang kamu lagi kenapa Scorpio? Kamu kena penyakit? Kita langsung lihat aja kartunya ya guys. Akal pandil, mic 3, akal pandil, akal pandil, this reading for Scorpio. Couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first weekly of May 2023. Aku rasa kamu juga menginginkan dia Scorpio. Aku ngerasa ini seperti reciprocately kata mereka ya, kata orang Sunda mah. The Five of Pentacles, takut, pikiran negatif. Terlalu banyak hal yang bermain-main di dalam pikiranmu dalam sekaligus ya guys di 2 minggu pertama Mei ini. That's why you are not ready yet for somebody who wants you now ya. Yang membuat kamu masih belum siap untuk menerima orang yang menginginkanmu ini adalah karena terlalu banyak hal yang terjadi di dalam hidupmu saat ini dan terlalu banyak pikiran-pikiran negatif guys di dalam dirimu Scorpio ya. Kenapa nggak baik guys seandainya kayak aku bilang tadi ya, seandainya kamu terima gitu, kenapa nggak baik? Karena pikiran negatifmu itu akan meracuni dirimu dan juga meracuni dia ya. This is the Emperor guys, power. The Three of Swords. Kalian adalah zodiak pertama yang ketemu challenge Three of Swords di awal minggu ini guys. Ini hari terakhir ya untuk 2 minggu pertama. Setelah Scorpio ada Pisces, oke. Emperor dan Empress. Ada hubungan yang sangat dekat sekali yang pernah terjadi di beberapa waktu sebelumnya antara kamu dengan seseorang ya. Dekat banget aku lihat ini guys. Bisa jadi suami istri atau bisa jadi tinggal bersama. Hierophant. This is wise counselor sebenarnya Scorpio ya, berpikir bijaksana atau kamu perlu meminta nasihat pendapat orang. Jangan pikir bahwa dalam energi Five of Pentacles kamu akan berpikir bijaksana Scorpio. No, it's never on hell. Kalau kita dapat kartu The Five of Pentacles artinya kita itu lagi mumet banget. Kita nggak akan pernah bisa berpikir bijaksana. Dan kamu disuruh minta bantuan seseorang. Bisa jadi kamu bertanya ke keluarga, bisa jadi ke sahabatmu ya guys, bertanya mungkin ke orang yang paham dalam keadaanmu saat ini. Tapi yang aku lihat ada orang yang ingin kembali ke kamu Scorpio. Dia sangat menginginkanmu dan kamu juga menginginkannya sebenarnya. Tapi kamu belum siap untuk menerima dia kembali di dalam hidupmu guys. Oke. Tenang aja Ray, gue gak bakal terima katanya tadi. Ada barusan yang bilang begitu. Oke deh kalau begitu ya. Aku gak perlu mengkhawatirkanmu, berarti Scorpio, kamu adalah Scorpio yang wise. Oke. Let me clarify the Hierophant please, thank you. Bisa jadi ini adalah Scorpio single mom atau single dad yang saat ini sedang diinginkan oleh seorang single mom atau single dad juga ya guys. Jadi kayak janda menginginkan duda atau duda menginginkan janda, kayak begitu aku lihat di sini. Oke. Di 2 minggu pertama Mei 2023 ini akan ada pembicaraan di antara kalian berdua yang bagi kamu sendiri Scorpio akan sangat melelahkan guys. Kenapa? Karena dari sisi sononya itu menurutmu tidak ada perubahan ya. Menurutmu masih tetap mengagung-agungkan dirinya, masih menganggap dirinya nggak salah, masih menganggap dirinya itu paling oke, paling tokca. Dan kamu nge-sense sesuatu as a Scorpion guys. Kamu kayak ngerasa, aduh ini orang pernah datang dan pergi berkali-kali dalam hidupku, I think so guys. Dan kemudian udah datang berkali-kali, pergi berkali-kali pun masih tetap begitu-begitu juga. The Four of Cups. Kamu kayak melihat sisi jeleknya saja Scorpio. Wow. Kamu hanya melihat sisi jeleknya saja guys. Kamu melihat hal-hal buruk yang pernah terjadi di antara kalian berdua nanti ketika ada komunikasi yang terjadi. Ya, pasti pesan akan segera datang untuk kamu Scorpio, cepat atau lambat di 2 minggu pertama Mei ini, yang mengatakan I want you, aku menginginkanmu Scorpio. Dan kemudian pikiran kamu akan segera menerawang ke belakang tentang betapa jahatnya dia, betapa kejamnya ucapan-ucapannya, betapa teganya dia ke kamu. Nah, itu yang akan kamu pikirkan ya.
Sampai di sini aku tidak khawatir padamu Scorpio. Oke. Kamu terlihat powerful di sini ya. Walaupun mungkin kamu akan butuh nasihat dari kayak aku bilang tadi orang-orang yang berpengalaman dalam hal ini begitu, tapi yang jelas sebenarnya pondasi kamu itu kuat banget mengenai you are not ready yet ya. Kamu yang belum siap Scorpio. Lebih bagus kamu mengakui begitu daripada kamu yang bilang ke dia, kamu bilang ke dia, dia yang belum siap, dia yang belum siap. Capek nggak udah-udahnya. Mending bilang aja ke dirimu sendiri, aku belum siap untuk menerima kamu kembali. Soalnya setiap kali aku melihat wajahmu, mendengar suaramu, membaca chat dari kamu, aku selalu keingatan dengan hal-hal menyebalkan yang pernah terjadi di antara kalian berdua. That's the sign of you are not ready yet. Karena itu kamu disuruh healing. Ya, bukannya malah mendekatkan diri ke dia, tapi lebih banyak healing. Menyembuhkan dirimu sendiri guys ya. Oke, ada sakit hati, kecewa, dendam di sini aku lihat. Kebencian juga ada. The Emperor ini di cross dengan the Three of Swords. High Priestess. The Knight of Wands dan kemudian the Emperor double confirmation guys. Oke. Bawahnya Hierophant lagi. Aduh, kartu yang keluar berulang-ulang. Maka aku harus bilang ke kamu, koneksi ini sangat kuat sekali Scorpio ya. Karena itulah ada Hierophant muncul di sini. Artinya kamu dalam keadaan Five of Pentacles, dalam keadaan masih belum healing 100% ketika dihadapkan dengan orang yang mengajakmu untuk bersama kembali guys, kemungkinan besar kamu akan tergoda ya. Karena kartu oracle untuk kamu adalah visualize healing. Artinya yang paling penting untukmu adalah healing. Kenapa kamu butuh healing? Karena ada masalah di hatimu saat ini guys, berkaitan dengan dia ya. Apa ciri-cirinya orang yang cakra hati atau cakra jantung? Pernah dengar istilah cakra jantung guys? Sebenarnya itu heart chakra kalau bahasa Inggrisnya. Tapi kalau orang Indonesia kan heart itu sering dibilang hati. Padahal itu kan sebenarnya bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Inggrisnya heart, artinya bahasa Indonesia itu jantung guys. Makanya kalau di luar, di sono itu dibilang heart chakra, cakra jantung. Tapi kita sering bilang cakra hati, cakra hati. Oke. Apa ciri-cirinya kalau cakra hati itu belum teraktivasi? Itu kamu masih bisa membenci seseorang, masih bisa mendendam seseorang. Kalau aku tanya sama kamu saat ini Scorpio, coba sebutkan satu nama di beberapa tahun yang lalu yang sampai saat ini ketika kamu mengingat nama itu kamu nangis, kamu sedih, kamu marah. Itulah dia ciri-cirinya kamu masih memendam sesuatu guys, atau masih membawa sesuatu baggage istilahnya dari dia. Itu tanda bahwa cakra hati belum diaktifkan. Ya, karena biasanya kalau cakra hati sudah diaktifkan, kamu tidak bisa membenci orang guys. Even kamu marah sama dia begitu ya, even kamu itu pengen getok kepalanya begitu, tapi itu hanya sementara waktu, nggak sampai sekitar semingguan itu kamu akan biasanya langsung ya udahlah apa boleh buat, emang kamunya tipenya begitu, aku nggak bisa marah sama kamu. Nah itulah ciri-ciri orang yang cakra hatinya sudah diaktifkan. Tapi untuk mereka yang cakra hatinya itu belum diaktifkan, kecenderungan untuk dendam itu sangat kuat guys, dan itu terlihat di sini. Scorpio sangat-sangat terlihat jelas di sini. Karena setiap kali kamu mengingat dia, kamu ingat sisi jeleknya. Setiap kali dia ngajak kamu chat, kamu itu bawaannya mengingat hal-hal buruk dari dia. Itu adalah dendam. Dan yang rugi adalah kamu sebenarnya Scorpio ketika kamu selalu melakukan hal tersebut. That's why kartu oracle yang keluar untuk kamu Scorpio, visualize healing. Kamu harus menyembuhkan dirimu sendiri. Untuk apa? Bukan untuk dia guys, tapi untuk dirimu sendiri Scorpio ya. Kamu memang ahli dalam hal membenci orang guys. Kamu ahli banget dalam hal mendendam. Kamu bisa menyimpan dendam untuk orang dalam jangka waktu yang panjang Scorpio. Itu keahlianmu. Itu memang keahlianmu ya. That's why visualize healing ini paling penting. Dan ketika menerima dia kembali di dalam hidupmu, itu bukan bagian dari proses healing, tapi itu bagian dari mengasih makan ya, memberi makan kebencianmu atau dendammu kepada dia. Karena challenge-nya adalah the Three of Swords. This is minor arcana Scorpio. Artinya kamu yang harus hadapi ini guys ya. Kamu gak bisa nunggu ini sembuh sendiri, tapi kamu harus mulai menyembuhkan dirimu dengan menjaga jarak sejauh mungkin dari dia. Itu yang terlihat di sini ya. Oke. Kita teruskan guys, di fokus ada the Aquarius card, the Star. Ini kartunya the Star. Let me clarify the Star. Thank you. The Moon. Oke, sedih. Ku dan itu Rio Febrian ya. Aku bertahan. Kamu bertahan Scorpio. Kamu bertahan karena kebencianmu, aku lihat di sini ya guys. Oke, The Moon, the Ace of Pentacles dan kemudian the Page of Swords. Di bawahnya ada
Libra card Justice. Halo Libra. Tadi ada Libra nggak sih guys? Nggak ada ya. Oke. Tapi yang jelas The Star ini adalah semacam epiphany, pencerahan guys, light at the end of the tunnel kalau kata orang Sundanya ya. Jadi kamu merasa dirimu saat ini berada dalam kegelapan, Scorpio. Kamu akui ataupun tidak kamu akui guys, berkaitan dengan dia kamu dalam masa-masa dark ages. Kenapa? Karena tadi kamu hanya melihat sisi jelek ya, hanya melihat sisi buruk yang pernah terjadi di antara kalian berdua. Itulah masa kegelapan tadi yang tanpa kamu sadari membuat kamu semakin hari semakin tenggelam di bawah batumu, karena kamu adalah seorang Scorpio atau kalajengking ya guys. Oke. Kamu kayak tanpa kamu sadari itu setiap hari merusak dirimu dengan kebencianmu tersebut, Scorpio. Tapi yang lucunya guys, ini orang semakin hari semakin tertarik padamu. Semakin hari semakin ngebet sama kamu. I don't know why. Kalau kita lihat pesonanya Scorpio ya guys, siapa sih yang bisa mengingkarinya ya. Energetically, kamu bikin banyak orang terpesona dengan kamu, Scorpio, dengan energimu. Dia semakin hari semakin ngebet ke kamu semakin hari semakin gelap ya, artinya semakin benci, semakin sulit memaafkan, semakin sering mengingat-ingat yang jelek-jelek tentang dia. Kamu bayangkan keadaan itu, bayangkan kalau kalian berdua bersama. Apa yang akan terjadi guys? I don't know. Okay, let me clarify the Empress here, thank you. Seven of Wands, Knight of Cups, The Hermit. Oke, ada sense of forgiving di sini, kayak memberikan maaf. Aku kayak pengen crowning ini guys, pikiran kamu tapi alam bawah sadar yang tidak kamu sadari ya. Aku sebenarnya pengen lepas dari beban ini semua, dari kebencianku kepadamu atau ingatan-ingatanku tentang hal negatif mengenai kita berdua ketika bersama dulu. Aku pengen lepas dari situ semua. Inilah ciri-ciri proses healing sudah dimulai, Scorpio. Kamu hanya perlu terus memvisualisasikan supaya ini dari alam bawah sadar naik ke alam sadar, dari subconscious naik ke awareness. Ini yang harus kamu pindahkan ke sini sehingga kamu sadar, oh yes, bagaimana mungkin aku bisa bersama dengan dia yang menginginkanku saat ini kalau sedangkan kami tidak bersama saja, yang aku ingat adalah hal-hal negatif tentang dia. Gimana kalau seandainya kami bersama? Makan racun aku tiap hari. Mungkin kamu berpikir seperti itu, Scorpio. Dan pondasinya sudah kuat aku lihat di sini guys, untuk dimulainya sebuah proses healing untuk kamu ya. Dan ini akan terjadi di 2 minggu pertama Mei 2023, selama kamu masih tetap menjaga jarakmu dari dia, karena dia pengen nempel banget aku lihat ke kamu, Scorpio. Oke, let me clarify the King of Pentacles. Thank you. Bisa jadi ada masalah tentang third party guys, ada masalah orang ketiga di sini dari beberapa waktu yang lalu hingga saat ini. Hingga saat ini aku bilang ya. Jadi bisa jadi kamu adalah seorang Scorpio istri misalnya, suamimu ini lagi ada affair begitu dengan perempuan lain, dan kemudian dia itu kayak mau balikan ke kamu, mau bermaaf-maafan ke kamu, tapi kamu tahu Scorpio kalau dia itu masih ada urusan dengan si perempuan tersebut. Vice versa guys. Bisa jadi kamu adalah seorang Scorpio suami dan istrimu ini ada main sama laki-laki lain begitu. Dia itu kayak mau balik ke kamu, istri kamu ini kayak pengen berbaikan ke kamu, tapi kamu tahu laki-laki itu masih sering menghubungi dia, atau dia masih sering ngechat si laki-laki tersebut begitu ya. Recent past. Oke, Ten of Pentacles ini kemungkinan besar adalah Scorpio yang menikah ya guys, dengan Leo, Aquarius atau Taurus. Ten of Pentacles, Queen of Wands, dan kemudian the Ten of Swords, di bawahnya the Two of Wands ya. Kamu yang memutuskan untuk menjauh, Scorpio, di beberapa waktu sebelumnya ya. Oke, setelah kamu menjauh, itu hal yang biasa guys. Ketika kita menjauhi seseorang, biasanya dia akan segera mengejar kita ya nggak sih? Ketika kita mengejar-ngejar seseorang, yang kita kejar lari ya nggak sih? Ketika kita menjauh dari dia, dia yang datang ngejar kita. Dan itu yang terlihat nanti di 2 minggu pertama Mei 2023 ini. Energetically, karena kamu sudah menyadari bahwa yang paling penting adalah melepaskan dia, melupakan dia, supaya kamu bisa memulai proses healingmu. Perlahan-lahan, energetically, secara energi itu kamu menjauh dari dia. Dia bisa rasakan, Scorpio. Lalu kemudian dia cari-cari, where are you my Scorpio? Dan kemudian ketika dia
kelabakan kamu nggak ada di dekatnya lagi, dia mulai mendekatimu. Disinilah guys biasanya dia mulai chat lagi, padahal sebelumnya dia blokir kamu misalnya ya. Dia mulai muncul lagi, padahal sebelumnya ghosting. Tiba-tiba dia add sosial media sosial kamu gitu, padahal sebelumnya sudah diblokir begitu. Nah, ada yang mengejar kamu saat ini Scorpio, dan kemungkinan besar banyak juga Scorpio yang akan tertarik ya, kayak menerima kembali, atau magnetnya yang mengejar kamu ini bisa membuat kamu menempel lagi ke dia. Ingat guys, once kamu menempel lagi ke dia, proses healing ini yang disuruh ke kamu dimulai dari 2 minggu pertama Mei 2023 ini akan tertunda. Ya, kamu akan hidup dalam penuh kebencian bersama dengan dia. Kamu akan menjalin hubungan dengan dia yang basicnya adalah kebencian. Dan tanpa kamu sadari, itu meracuni dirimu sendiri. Yes. Oke. Near future, the 9 of Wands. Thank you. The 10 of Cups. Queen of Pentacles. Oke. Ya, yang aku lihat juga begitu ya guys. 85 ke 90% Scorpio kolektif yang resonnya dengan readingan ini, mereka akan menerima kembali seseorang yang bilang I want you ini. Ace of Wands, Queen of Pentacles, Ten of Cups, Nine of Wands, Empress. Kalian akan menerimanya lagi guys. Tapi melihat challenge ini adalah the Three of Swords. Ketika ditegakkan, dia akan tetap the Three of Swords. Miring pun dia tetap the Three of Swords. Berarti yang akan kalian jalani adalah kekecewaan, kebencian, sedih ketika bersama dia. Kamu tahu Scorpio, dia akan menang dari kamu. I want you, dia mendapatkanmu, dia menang tau guys. Ya, tapi ketika kamu kembali ke dia, the Three of Swords ini akan menghantuimu ke depan, dan proses healingmu tidak bisa dimulai. Yang rugi banyak kamu guys, dia menang banyak, kamu rugi banyak ya. Kalau kamu merasa ini adalah readinganmu Scorpio, resonate dengan apa yang aku sampaikan, dan kamu tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe di 2 minggu pertama Mei ini dalam hal romance, agar kamu terhindar dari yang pengen banget sama kamu ini lagi begitu ya, dan agar proses healing kamu bisa segera dimulai, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Itu aja yang aku punya untuk Scorpio couple Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars love reading 2 minggu pertama Mei 2023 guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya Scorpio. Thank you very much. Dadah.